Bayangkan kalau tiba-tiba stok beras di pasar habis, atau harga sayur melonjak tinggi. Pasti repot kan? Kebesaran Indonesia sebagai sebuah negara dalam berbagai hal seolah tak berdampak. Kebesaran yang hanya di atas kertas. Faktanya, kita akan mengalami krisis pangan jika tidak impor beras, daging, kedelai, gula, dan sebagainya. Di Indonesia, pemerintah punya aturan khusus untuk memastikan makanan selalu tersedia dan terjangkau buat semua orang. Hari ini, kita bahas dua aturan penting, yakni UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 17 tahun 2015 tentang rencana penyediaan pangan. Kita akan jelasin soal ketersediaan pangan, produksi dalam negeri, dan cadangan pangan pemerintah. Mudah kok, yuk kita simak! Pertama, kita kenal tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini bilang bahwa pangan merupakan hak dasar setiap orang, yang dimana artinya negara wajib untuk memastikan makanan aman, bergizi, dan cukup untuk semua warga dari Sabang sampai Merauke. Sederhananya, ketersediaan pangan berarti makanan selalu ada dan juga bisa dijangkau dengan mudah. Bukan cuma jumlahnya yang banyak, tapi juga merata ke seluruh daerah. Misalnya, kalau di Jawa banjir, pangan dari Sumatera bisa dikirim lebih cepat. Undang-undang ini mendorong pemerintah untuk merencanakan agar produksi pangan nasional bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tanpa bergantung terlalu banyak ke impor. Salah satu contoh yang kita ambil adalah impor beras. Lalu, apa jadinya jika Indonesia terus-menerus mengimpor beras? Ketergantungan impor beras dalam jangka panjang membawa banyak risiko. Pertama, kesejahteraan petani lokal akan terancam karena harga gabah jatuh akibat serbuan beras impor yang lebih murah. Akibatnya, semangat petani untuk menanam berkurang, bahkan lahan sawah bisa ditinggalkan. Kedua, Indonesia menjadi sangat bergantung pada negara lain jika negara pengekspor menutup akses atau terjadi krisis global. Pasokan beras dalam negeri bisa terguncang. Kondisi ini membuat ketahanan pangan semakin rapuh. Selain itu, impor beras juga menguras devisa dan menambah beban APBN. Jika nilai rupiah melemah, harga beras impor melonjak yang pada akhirnya memicu inflasi pangan. Karena itu, impor sebaiknya menjadi pilihan darurat untuk menstabilkan harga. Jalan terbaik adalah memperkuat produksi dalam negeri agar kemandirian pangan tercapai dan kesejahteraan petani terjaga. Nah, untuk mendukung undang-undang itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015. Peraturan pemerintah ini mengatur bagaimana pemerintah menyediakan dan mendistribusikan pangan secara teratur. Misalnya, setiap tahun dibuat rencana berapa ton beras yang harus diproduksi, bagaimana distribusinya ke desa-desa terpencil, dan siapa yang bertanggung jawab. Peraturan pemerintah ini produksi dalam negeri lagi-lagi jadi prioritas. Pemerintah harus hitung kebutuhan nasional dan dorong petani lokal untuk capai target. Kalau produksi kurang, baru impor secukupnya, tapi tetap utamakan yang lokal. Ini bantu petani kita untung dan makan lebih segar. Jadi, intinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 membuat fondasi kuat untuk pangan yang lebih aman. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 memberikan langkah-langkah yang praktis. Ketersediaan pangan dijaga lewat produksi lokal yang kuat dan cadangan pemerintah yang siap sedia. Terus, apa hasilnya? Jadi, masyarakat kita bisa makan enak tanpa khawatir kekurangan dan harga yang melambung. Itu dia penjelasan singkatnya. Kalau kamu petani atau ibu rumah tangga, aturan ini bantu hidup lebih tenang. Yuk dukung produksi pangan lokal dengan membeli produk dalam negeri. Jangan lupa like dan subscribe. Dan komentar kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa!